Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmat dan rahmatnya kita semua mendapatkan limpahan kesehatan, keberkahan, dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama ikuti tausiah mau'izatul hasanah, tambahan pelajaran dari Syekh Agus Kiai Haji Mukhlason Rosyid, pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru dari Bangsal Mojokerto. Selamat mengikuti. Tujuan Gusti Allah mendidik kita di dalam dinul haq itu pertama untuk supaya jenengan rohaniah itu lepas dari perbudakan hawa nafsu. Itu satu. Nomor dua, supaya jenengan tidak teringgapi perbuatan-perbuatan yang ada unsur syirik terhadap Allah ketika bertemu Allah. Udah. Kalau boleh saya kritik dengan pedas loh Pak, pedas loh nih. Tapi jangan Bu, jangan muring-muring kah? Jangan marah-marah, khususnya yang pemula. Umpomo saya itu melakukan sholat, terus hati saya masih mengharap menghadap makhluk yang berupa surga atau pahala. Ini miturut kacamata hakikat, saya ini melakukan perbuatan yang menyekutukan Allah, menduakan Allah. Hatiku masih ada proses-proses atau indikasi menyekutukan Allah. Makanya disebut syirik khafi kan, syirik yang jarang manusia tahu karena saking halusnya. Bukan miturut pandangan syariat, tapi pandangan hakikat. Bukan pandangan manusia, tapi pandangan Allah. Udah, berarti amaliyah yang tidak ada bobotnya sama sekali. Tatkala amaliyah Anda baik, amaliyah sing murni, sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran dan lain sebagainya, atau tidak murni, masak, kerja, umbah-umbah, cuci-cuci, atau jenengan ke kamar mandi, itu tidak akan bernilai apa-apa alias zong indallah, di mata Allah, manakala keadaan ruhaniyah hati kita itu min qalbin rohibin. Keadaan hati jenengan iki lho, apa masih ada selain Allah, termasuk keakuanku sebagai makhluk yang bisa melakukan ini.
nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Satu, bagaimana supaya ada artinya ini? Bobotnya ben besar, biar besar, antep. Itu bagaimana? Ini di dunia sudah bisa jenengan periksa loh. Sudah. Sampai periksa. Lewat kejadian-kejadian ibadah pada diri kita masing-masing. Bisa sampai sensus. Oh iya ya, saya masih begitu hati. Iki sing sadar. Sing gak sadar mesti ngene, nek krungu ngaji taek. Iki biasa ngoten. Sing gak sadar loh ya. Makanya boboti ringan sebabnya apa? Nanti ayat ini nanti kita bahas. Dia tidak bisa hatinya menghadap kepada Allah, itu sebabnya apa? Nanti dibahas, diterangkan di dalam Al-A'raf ayat 9 ini. Terus bagaimana ibadah amaliyah itu di mata Allah berbobot? Diperiksa ning dunya. Apa yang saya katakan nanti nek gak cocok, besok sampai di akhirat, mohon maaf nek gak cocok ya, aku berani nyuwun rokomu, rokok sampai tak suwune, ngerti tak suwun? Anil-anil ning surga, aku tak ono intipen roh, nek gak cocok. Urusan percaya nggak percaya terserah jenengan. Bagaimana amaliyah ini biar bobotnya berat dan nggak mengalahkan amaliyah yang maksiat. Ini gimana amaliyah yang taat? Bon. Wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal mingkol bin zahidin. Piye? Yo amaliyah iki mang Anda kasih roh. Jenengan datangkan rohnya amal. Coro patung ini tadi yang tidak bisa ngapa-ngapain, biar gak jadi patung, biar ada manfaatnya, harus kau datangkan rohnya. Coro kapas, seperti kapas, piye amri kapas iku wantep, itu yo bener, jadi bobote antep. Omane sampean wenehi boto sak truk. Bobote antep iku bagaimana? Coro patung biar bermanfaat, bisa untuk mengambilkan itu, mengambilkan ini, bagaimana? Wa arwahuha utai roy amal ya, yaiku wujudu siril ikhlas fiha, wujude rahasiane ikhlas. Pundi rahasiane ikhlas? Nafi isbat. Dalam hatimu tidak akan pernah ngaku-ngaku apa yang muncul dan timbul pada dirimu bersumber dari dirimu. Udah, ini lepas. Kalau ini lepas, mesti sing terjadi dalam hatimu akunya Allah, akunya hidup ini yang melaku ini. Bu, bobote antep
Ya ini toh yang disebut ketemu Allah liqa. Ya ini toh yang disebut kahanan atau wilayah makrifat. Ya ini. Gus ning gunung kok gak ngebleng ah. Yes babano. Urusan ngebleng urusan Gusti Allah. Diunggahno pertanyaannya, gak gendeng Agus. Ya babano. Wong gendeng nang Gusti Allah kok. Iku luwih apik daripada Anda gila dengan istri orang. Lah ngoten Bu nggih. Sampeyan ikhlas toh bojo sampeyan gendeng? Pak lho pun ikhlas njenengan gendeng. Nang Allah maksudnya. Loh putra yang dimaksud gila pada Allah itu ngomel bukan ngoten. Bukan. Saking gedene gilane ati sampean datang Allah disebabkan cahaya makrifat yang besar. Cahaya makrifat besar disebabkan karena jenengan selalu dan selalu mengasah dan membiasakan, bahkan setiap detik, setiap napas hatimu bersirul asr dzikirnya. Maka jangan heran jenengan itu semakin jauh cintamu terhadap selain Allah. Sebab rumusi Thomas Edison iku ngene. Siapa yang makannya tidak pernah berhenti, gak berhenti belas makan terus, maka pasti dia semakin kenyang. Siapa yang tidak mau makan, dia pasti semakin lapar. Artinya semakin jenengan ini terus makan, maka semakin jauh lapar kau tinggalkan. Siapa yang semakin menghadap, mendekat untuk bertemu Allah, maka dia semakin jauh hatinya, menjauhkan hatinya dengan selain Allah. Iki rumus Thomas Edison niku kan sing menemukan listrik, si apal jenengan ya. Seperti itu. Jadi rahasianya ikhlas iku tatkala jasmaniah jenengan melakukan apapun, ruhaniyah jenengan iku lepas dari keakuan diri makhluk. Siapa yang sudah lepas keakuan diri dari segala hal apapun kemakhlukannya, otomatis muncul sendiri keakuannya Allah. Inilah maksud la ilaha illa ana itu di situ. Dan inilah Bapak Ibu, amaliyah atau ibadah apapun di mata Allah bobotnya itu sangat besar. Umpama saya kiaskan gini, luwih becik saumur kui sholat mung sak rokaat. Iki perbandingan mawon lho nggih. Tetapi hatimu keadaan mingkol bin zahidin, hatimu makrifat pada Allah, berarti sholatmu berzuhud. Luwih apik sak rokaat yang seperti ini daripada saumurmu 1000 tahun sholat tidak pernah kau tinggalkan, tapi bila juhdin hatimu tidak berzuhud. Berarti hati yang tidak berzuhud, hati masih menghadap makhluk.
Ini di mata Allah, bukan di mata manusia. Sampai kemarin saya membahas di pondok terkait maksiat. Luwih becik kuwi iku laku maksiat jasadmu, tapi ndadekno hatimu iku dhillan. Apa? Terhina. Terasa terhina kau di mata Allah. Hina. Daripada Anda laku taat tapi ndadekake menjadikan hatimu izan apa? Rumangsa mulya. Wastakbiron, dan muncul hatimu rumangsa gumedhe alias sombong. Wah, nek gak aku gak apik. Nek gak JB jelasno tauhid gak jelas. Ini bahaya. Hati-hati ya men. Akhirnya wah, yang lainnya isaro-isaro tok, yang lainnya gak jelas bulet koyok entuti hansip. Ya Allah, bahaya. Hati-hati. Hati-hati. Khusus bagi kita, hati-hatilah. Walaupun itu pengajarannya tentang dinut tauhid, ilmu kaweruh, ilmu untuk lepas diri dari perbudakan hawa nafsu, itu bisa menjadikan takabur dalam hati kita. Hati-hati ya kan. Makanya wajib jenengan ini mengerti dan paham sekaligus mengamalkan sirul asrar. Kalau tidak jenengan megang ini, udahlah siapapun kita, ilmu tauhid segudang akan menjadikan takabur hati kita. Apalagi yang masuk grup ya, niati sharing-sharing, akhirnya pecoan. Tahu pecoan? Pinter-pinteran. Wis nek kaya ngono cangklono cetting nih HP-mu. Jangan cetting. Pun. Itulah gambaran di dunia ini sudah bisa Anda lihat amalia yang terjadi pada diri kita masing-masing, timbangannya itu ringan atau berbobot. Itu tadi jawabannya. Kalau tidak cocok ing akhirat tak songgonin rokok. Penak nggih? Bayo jenengan anil-anil ambek rokokan si Samsu. Kula dadi intipin rokok. Sampeyan saged. Nek gak cocok iku balekno nang nggone hakim yang paling adil. Ya Allah, kula disesatno klason. Dulu sudah ngomong kalau nggak benar semua kesalahan yang nanggung klason. Nggih mohon maaf saya tidak salah. Nah, nang malaikat Ridwan yang ngono jawab. Kalau intipe, kalau duduk aku. Masuk. Klunu kula nang intipe roh berani saya. Nek ndase mlebu sumur ya buntute mlebu sumur aman to. Lah terus piye? Ya diketok. Ndase cek mlebu sumur dhewe. Lah ngoten ta. Pun mengapa saya berani mengatakan ini? Semata-mata untuk menguatkan hati jenengan atas kebenaran, yang kebenaran itu datangnya hanya dari Allah. Yang bisa jamin itu Allah, makhluk itu nggak bisa jamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dibuka surat Al-A'raf ayat 9. Waman lan utawi sapane wong, barang siapa iku khofat enteng apa mawazinuhu timbangane man, barang siapa yang timbangan amaliyahnya itu ringan, faulaika mongko utawi mengkunu man iki nganggo nakirah. Jadi ulaik iku marjee kudu jamak. Laman jangan sampai masuk dari sisi jangan masuk dari sisi lafdiyah tapi maknawiyah, jadi mengke jotok. Faulaika mongko utawi mengkunu kabeh man akeh, ngoten lho. Nek sampean kembali kepada man itu dari sisi lafdiyah mufrad dadine. Nek man sampean ambil nakirohnya akhirnya jadi jamak. Rupane ulaik ya kuwi alladzina wong akeh. Iku khosiru kang do ngrugekake sapa ladina anfusahum ing awak dhewene alladzina. Barang siapa yang timbangan amaliyahnya bagus, maka mereka itu sesungguhnya yang merugikan pada dirinya, merugikan pada dirinya. Sebab apa dia merugikan pada dirinya saat di dunia? Bima kelawan sebab apa kanu kang do ono sapa ladina iku bi ayatina kelawan piro-piro ayat ingsun Allah iku yadlimuna padha ngingkari sapa ladina. Sebab apa mereka dikatakan merugikan pada dirinya sendiri? Dikarenakan sebab dirinya pada saat di dunia dia itu ingkar pada ayat-ayatku Allah, ayatku bi ayatina kembali kepada ingsunnya Allah. Nek cara kula angsal ngomong, jenengan sing nolak tauhid la ilaha illa ana, wis titik. Dadi ingsun Allah itu mereka saat di dunia menolak ajaran-ajaran yang bisa menghantarkan Anda kepada la ilaha illa ana. Kau tolak. Nah ini berarti ketika kita menolak ayat-ayat yang sifatnya membebaskan ruhaniyahmu dari belenggunya hawa nafsu supaya bisa ke ana, la ilaha illa ana, penolakan Anda inilah sesungguhnya merugikan Anda sendiri, bukan merugikan Muhammad, bukan merugikan mukhlason misalnya, aku bukan merugikan si asing nyampe no misalnya, mboten. Aku gak rugi belas. Jenengan nolak, bahkan ngilokno, menghujat, mengatakan tauhid la ilaha illa anta wa ana khususnya itu sesat. Aku gak rugi. Sing rugi awakmu. Tapi kui gak sadar bahwasanya penolakanmu itu merugikan dirimu. Mana letaknya merugi? Jenengan ruhaniyah itu masih tetap sampai kapanpun jadi budaknya hawa. Lah ya wis. Ketika kau itu merugi,
maka jelas timbangan amaliyahmu itu ringan. Ngapunten ya, ayat ini kalau kita tarik dari kacamata syariat, yaiku menungso sing ana donya laku maksiat tok, dohire gak tahu taat, woro-woro dikongkon disuruh untuk sedekah jariyah, masjid iki butuh uang ngalih, sing woro-woro ya ngono ora disiki, nek ngongkon ya kudu nyontoi. Bapak Ibu monggo kita bantu lewat amal jariyah supaya masjid ini lekas selesai. Woro-woro tok ora gelem ngawiti, akeh ngoten niku, banyak ngoten niku. Nek Rasulullah badan tidak kebanyakan woro-woro. Apa? Nek Rasulullah itu tidak banyak mawaidul hasanah, tapi beliau itu kebanyakan uswatun hasanah. Kasih contoh. Jadi mboten kebanyakan ngongkon mboten, tapi kasih contoh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, nah iki uswah, contoh. Jadi sebelum ngongkon wong kholwat ya kudu kholwat dhisik, ngoten lho. Kholwat dulu. Menyuruh seseorang berlaku hatinya menghadap Allah ya kudu menghadap langkung rumiyin, kasih contoh, ngoten. Berarti olehnya amaliyah timbangannya itu ringan karena mereka itu menolak pada ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Kalau ayat ini bima kanu bi ayatina yalimun, disebabkan karena mereka itu mengingkari ayat-ayatku, kata Allah. Ayatku diingkari. Lah, maksud ayat-ayatku itu gimana toh? Apakah ayat yang tertulis saja ini? Bukan, Pak. Ada ayat yang tercipta, ada ayat yang tersirat. Apa sih ayat itu artinya? Tanda. Tanda. Maknane ayat, makna artinya ayat itu adalah tanda. Ono kilat, tanda apa? Syariat mesti mengatakan bledek. Tanda, ada tanda. Gluduk, petir, mendung, tanda apa? Mau hujan. Iku umum. Jarang hati manusia itu ketika melihat tanda itu dia bisa sampai pada yang ditandai. Mohon maaf, kebanyakan orang itu melihat makhluknya, tidak mau melihat yang tersirat Allahnya. Lah disinilah Pak, maksudnya ayat itu di situ. Maksudnya ayat. Mengapa demikian karakter kita sebagai umat manusia kok condongnya terhadap makhluk? Karena pendidikan yang diajarkan, doktrin yang didoktrinkan itu kebanyakan kulit saja, wis titik. Isinya tidak dikasihkan.
Mosok kalah ambek monyet. Mongki, tahu nggih monyet nih lho, bedes. Ya Allah, jenengan iki wong ndi sih? Dia dikasih pisang, aku yakin kulitnya nggak dimakan. Berarti yang dicari isinya. Masa sih kalah dengan bedes? Bedes ngasih pisang pada anaknya gak mungkin. Kulitnya yang dikasihkan isi. Kita manusia Pak, Bu, justru yang dikasih akal. Masa sih yang kita doktrinkan di tengah-tengah umat itu kulitnya saja, isinya tidak dikasihkan? Entah, saya tidak tahu. Wallahu a'lam, apakah isinya juga dibawa apa enggak, apa hanya ada kulitnya saja. Kalau tidak ada isinya lumrah biasa, kalau yang dikasihkan kulitnya, sebab dia enggak membawa isi. Berarti sinten Pak Bu sing mangan kulite gedang? Wedhus, sapi. Berarti kita semua dianggap wis. Kalau niki ngeritik tapi bangun, maksudnya itu. Ya toh, ojo mangkel dhisik. Aja mboten sing iso nrimo. Coba sing gak iso nrimo lak misuh-misuh. Lho estu. Niku memang ayate ngoten. Pun Bapak Ibu, dengan adanya ayat ini tak tarik satu kesimpulan, sebelum kita menghadapi satu kejadian yang mesti terjadi setiap diri kita, yaitu kematian, maka timbanglah amalmu dulu sebelum nanti ditimbang oleh Allah. Periksalah keadaan ruhaniyahmu di mata Allah sebelum nanti Anda diperiksa oleh malaikat mungkar nakir dan seterusnya. Saya di desa itu Pak Bu ya, ada istilah pemeriksaan buku-buku yang isinya anggaran-anggaran yang dari pemerintah iku tahun setiap tahun ada pemeriksaan dari instansi pemerintahan yang disebut inspektorat. Inspektorat itu petugasnya itu mengerti tentang hukum. Apakah benar desa A ketika melakukan mentasarufkan anggaran-anggaran dari pemerintahan itu benar ataukah justru ada penyelewengan? Inspektorat itu tidak hanya memeriksa secara administrasi buku-buku itu ndak, tapi juga di lapangan sesuai enggak? Itu inspektorat. Jikalau kita lolos dari pemeriksaan ini, alias coro hasil biji itu, bijinya itu bagus, gak mungkin akan naik terhadap instansi hukum di atasnya, ataukah kepolisian, BPK atau KPK, nggak mungkin, karena sudah lolos di dalam pemeriksaan yang pertama inspektorat. Sama dengan kita di dunia ini, kalau jenengan sudah
mengevaluasi diri keadaan ruhaniah jenengan bagus di mata Allah, nggak mungkin jenengan akan diperiksa oleh para malaikat, nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi jikalau kita di dunia tidak mau memeriksakan diri dikarenakan culas, curang, tidak amanah terhadap Allah, otomatis resiko kita di situ nanti tidak ada pertolongan. Wa malahum min nasirin, itu tidak ada pertolongan. Tapi di dunia masih bisa. Kita masih diperiksa inspektorat, kok ada temuan, mesti diingatkan, gak langsung main hukum pidana, enggak. Niki sifat inspektorat itu di situ, mendidik, mengarahkan kita supaya kita tidak menyelewengkan uang. Kita diingatkan, ada temuan, oh Pak Kades, ini jenengan gak cocok loh ya, antara administrasi sampean dengan di lapangan. Di administrasi sampean coreku tebelnya itu 15, tapi ketika saya sogok jadinya 10 cm. Kena kamu. Tak ingatkan. Di inspektorat itu ngingat, no, masih ada kesempatan untuk membenahi diri. Tapi jikalau di situ kok yo kita sebagai Pak Kades tidak mau menerima saran dari Bapak Inspektorat, udah, kalau waktunya sudah habis, dilimpahkan berkas ini terhadap BPK atau terhadap KPK atau terhadap kepolisian. Ya udah, ini gambaran aja lah, gambaran aja. Laksana seperti itu sama Pak Bu. Mumpung kita masih ada waktu untuk berbenah diri terkait masalah timbangan, bobot timbangan ini tadi di dunia amaliyah ini yang selama ini kita zong disebabkan rohaniah kita mingkol bin rohibin menghadapnya terhadap selain Allah. Udah, lekas benahi sebelum waktu yang pasti akan datang, yang itu mesti terjadi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan amaliyah yang ringan bahkan tidak ada bobotnya adalah amaliyah ibadah apapun secara jasmaniahmu, tapi ruhaniyahmu itu tidak makrifat pada Allah. Tidak bertemu Allah, tidak condongnya pada Allah. Sebab siapapun diri Anda ketika ruhaniyah tidak menghadap terhadap wajah Allah, itu disebut musyrik. Kalau nggak percaya, lihat di dalam surat Al-An'am, sering saya sampaikan ayat 79. Mengapa Nabi Ibrahim kok disebut bukan golongan orang yang menyekutukan Allah? Karena ini wajah tuaj wajiyah. Artinya ayat kebalikan ayat ini, siapapun hati ruhaniyah atau wajah ruhaniyah tidak menghadap wajah Allah, maka mesti musyrik. Karena ayatnya wa ma ana minal musyrikin. Jikalau kau hatimu betul-betul menghadap pada Allah, maka wa ma ana minal musyrikin, bukan termasuk orang yang menduakan Allah. Berarti Anda harus duduk ruhaniyah ini di makom musyahadah.
tandanya sederhana. Makom musyahadah itu makom makrifat atau ketemu Allah sederhana. Tiga hal. Apa? Mungkin ini bisa dicatat ya, iling-iling. La yarawna li anfusihim syai'an. Ini pertama. Yang kedua, yusyahiduna annal fa'ilah wallahu ta'ala. Yang ketiga, bab ma'innul qulub. Fa'ilah wallahu ta'ala. Tatmainnul qulub. Tiga hal yang mendasari kalau ruhaniyah jenengan itu dikatakan liqo, ketemu Allah. Apa? Atau tiga hal ini sebagai tanda jikalau ruhaniyahmu itu menghadap wajah Allah. La yarawna li anfusihim syai'an. Apa yang terjadi ibadah amaliyah pada dirimu, hatimu nggak yakin dari dirimu, nggak ada. Hati jenengan tidak ada rasa rumongso yen Anda yang melakukan. Lho ngoten lho niki. Kalau yang melakukan Anda tidak ada hati Anda iman yang seperti itu. Pertama. Yang kedua, yusyahiduna annal fa'ilah wallahu ta'ala. Justru dalam hatimu itu muncul yang melakukan akunya Allah. Yang ketiga, tatmainnul qulub, anteng, bahagia. Maksudnya bahagia, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak ada rasa takut suku tak lebok neraka. Ora enek ndek rasa wedi. Apa besok yang mau kita terima dari Allah tidak ada rasa takut, walahum yahzanun, rasa khawatir apapun nggak ada. Namanya bahagia kok. 1 dan 2 inilah yang kusebut nafi isbat. Menafikan keakuan diri, isbat menetapkan keakuannya Allah. Inilah yang disebut tahalli dan tajalli. Akibatnya hatimu gembira ria. Gembira. Ambai gembira niku napa ya? Yes gembira, saweneng, ngoten lho. Saweneng karena bertemu. Jenengan mawon kalau ketemu kekasih jenengan gembira mboten? Gembira. Makanya jenengan ojo dipaido apabila kita punya anak kita laki atau perempuan terus saweneng ambek bojone sampai bantah dengan pesan-pesan kita karena dirinya itu kadung seneng nang garwani. Jadi garwani, Dek, milih aku apa milih wong tuamu? Aku nyaranno, ayo gawe omah dhewe.
Lah wong tuane nyarano dikongkon disuruh untuk jadi satu di rumah orang tua. Pilih mana? Kalau kau pilih orang tuamu, pulang kok. Apa jenenge? Saya tak keluar. Kalau kau pilih saranku saya, mohon maaf, ayo ikut saya keluar. Berarti kita harus bikin rumah sendiri. Wis ta, nek garwa sampean milih jenengan sebab seneng, kalah wong tuwa nggih mboten? Sampak diintimidasi wong tuwane. Nyuwun sewu, duka wonten apa mboten iki? Kuwi nek milih bojomu wis tak coret teko kakak, teko ahli waris. Ada orang tua seperti itu. Karena saking mangkeli, mungkin ngoten. Bapak Ibu hadirin sama. Kalau jenengan sudah jatuh cinta kepada Allah yang sebenarnya yang ada pada diri jenengan, nggih mohon maaf Pak, Bu, mohon maaf. Apapun kemewahan, kemahligaan, kesenangan kehidupan dunia, nggak bisa ngalahkan. Nggak bisa ngalahkan. Jenengan akhirnya Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, yang kau jadikan kekasih, sandaran, cara apa ya, imam, sebagai pokoknya tumpahan segala-galanya hanyalah Allah. Ini iki tondoni wong gendeng iki ana kenten iki. Wong gendeng. Mas, ayo nyambut guys sing temen cek cepet sugih. Jenengan kok ya ning ati sing lanang gak greget dengan kesenangan kemewahan duniawiyah. Greget ati sampean iku mung datang Allah. Tidak dik, wis cukup ngene aku bahagia. Nggih mohon maaf. Nyambut gawe minangka rok-rok kasem. Rok-rok kasem itu apa? Nggak tentu lah ngoten nggih. Niku wong wedok grawegeten ngoten nggih. Umume hil njaba nek wong wedok mriki mboten kok kula kinten. Ngoten. Napa? Mboten beda? Oh. Bapake lho Bu sing ngomong ngene kula. Bon Bapak Ibu hadirin, kesimpulan materi pada malam hari ini, mumpung waktu kita masih ada, bila mana bagi panjenengan yang belum menerima dinul haq alias masih mengingkari, saya hanya sekedar mengingatkan aja. Terimalah dinut tauhid, ayat-ayat Allah yang bersifatkan la ilaha illa anta wa ana, hakikat makrifat, sebelum datangnya satu kepastian. Jikalau Anda mau menerima, hati sampean membenarkan ayat-ayat tersebut, maka tidak akan masuk pada golongan alladzina khasiru, orang yang merugikan dirinya sendiri. Karena jenengan sudah yakin ayat-ayatnya Allah itu benar dan jenengan amaliyahkan. Bapak Ibu hadirin, sebelum masuk pada sesi tanya jawab, khususnya kita yang hadir di sini masih Syawal, barangkali di antara kita semuanya suami istri, anak suami, anak istri, barangkali saya dengan jenengan banyak kesalahan. Saya pribadi nyuwun agungi pangapunten nggih. Sami ugi kali kula nggih ngoten, pintu maaf selalu terbuka. Pun monggo barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Ngapunten Gus, kula badhe angkat. Ketika saat kita dihadapkan keadaan yang tidak cocok dengan sifat basariah kita,
seperti mendung, hujan lebat, angin kencang, guntur. Terus di hati kita ada rasa bersandar kepada Allah, minta perlindungan sama Allah gitu guys. Tapi di saat itu hati juga rasa malu. Malunya itu kan masa kita itu mengatur Allah kan gitu kan. Lantas harus kita bagaimana minta pertolongan sama siapa kalau nggak sama Allah kan gitu. Terus di saat kita minta sama Allah, yang sering terjadi itu kadang-kadang itu cocok dengan keinginan sifat basariah kita. Yang jadi pertanyaan gitu kan gini Gus, kita itu takut apa itu sebagai istidrot atau anugerah, itu perbedaannya di mana Gus? Terus pertanyaan nomor 2, saya tanya masalah ibadah syariat secara sholat secara syariat, itu ada yang kalimat itu seakan-akan mengganjal di hati kita, seperti inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Kan di situ kan ada kalimat pengakuan kan gitu guys, sholatku, ibadahku, lan hidupku kan gitu guys ya. Kalau memang mati kan sifat saya kan gitu guys. Nah itu gimana menyikapinya di situ Gus? Terus pertanyaan ketiga, nggak apa-apa Gus ya, masalah mimpi Gus. Ketika di waktu bulan puasa kemarin saya itu mimpi, saya itu kan di rumah kan punya kambing. Nah kambing saya itu semuanya itu tertutup sama terpal, semuanya itu mati Gus, mati total gitu. Terus ada terpal saya buka itu, kambingnya sudah mati-mati itu sudah dimakan sama belatung gitu Gus. Cuma di situ ada yang kecil-kecil itu masih hidup tapi keadaan tidak sehat gitu Gus, sempoyongan gitu loh. Terus di hati saya, biar semua mati nggak apa-apa, saya ikhlas gitu. Nah itu gimana secara mutasabihatnya itu gimana Gus? Mohon penjelasannya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan antara istidraj dan hidayah atau anugerah itu yang bagaimana? Ketika kita dihadapkan takdir qadhi, yaitu takdir yang tidak sesuai dengan sifat basariah kita, lalu kita memohon berdoa kepada Allah supaya qadhi itu dihilangkan. Akhirnya iya dihilangkan. Terus di situ termasuk istidrat opo anugerah. Pun kita urai sedikit demi sedikit. Dari tauhid la ilaha illallah ke illahua, itu masih kita itu meniadakan Allah yang sesungguhnya, masih meniadakan. Secara lesan memang benar tidak meniadakan, tapi secara hati kita meniadakan. Sesungguhnya Allah itu yang mana kita tiadakan. Akhirnya kita dianggap atau dihukumi oleh Allah sebagai ahli hijab, ahli yang gelap hatinya pada Allah. Disinilah Bapak Ibu, siapapun kita, yang menang itu sifat basariah. Berhubung nggak cocok, ada keinginan untuk keluar dari itu. Lalu kita bicara tauhid berikutnya, yaitu di makom muraqabah. Allah sudah terasa dekat, berarti la ilaha illa anta. Di su'aul basirah, tapi belum ke ainul basirah, Allah masih terasa dekat. Ini juga masih ada dua, tapi sudah tidak seperti yang kelas sebelumnya tadi. Tapi ini masih ada dua,
antara khalik dengan makhluk. Cuman si makhluk sudah ada di dalam ruhaniyah itu, Allah terasa dekat, tapi belum ketemu, belum liqa. Loh, ketika menghadapi menerima takdir qobdi, ketika berdoa meminta memohon hanya pada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah aku menyembah dan juga hanya kepadamulah aku minta pertolongan, karena selain dirimu itu tidak bisa menolong. Allah sudah terasa dekat, terus dikabulkan. Qobdi gak jadi datang. Apakah ini termasuk istidrot, penglulu, digunggung Gusti Allah? Apakah ini hidayah, petunjuk untuk ke Ainul Basyirah, ketemu Allah? Jawabannya tergantung ketika jenengan wau berdoa. Maksudnya gimana? Gini, ketika jenengan iku berdoa kok Allah itu terasa dekat, dirimu berarti masih ada, maka ini istidraj. Tapi kalau hati panjenengan tadi keakuan diri sudah tiada alias lepas, hanya keakuan Allah, sehingga Allah memakai sifat jaiznya merubah kondisi sikon yang asalnya hampir datang qobdi akhirnya tidak datang, maka iki hidayah, ini anugerah. Inilah yang kusebut Anda berjalan di atas jalan Allah, ansabilillah niki secara hakikatnya. Bon, itu yang satu. Terus yang nomor dua apa tadi, Pak? Sholat secara syariat. Oh ya. Inna sholati sak temeni sholatku. Iku ayatnya iku kembalinya pada makhluk. Lah ngoten nggih. Wa nusuki ibadahku. Wa mahyaya lan uripku. Iki kembalinya ke makhluk. Wa mamati lan matiku. Iku lillahi kagungani Gusti Allah. Kebanyakan itu, Pak, menungso iku kakean cocot gak cocok ambek isine hati. Kan sudah dijelas no, apa yang terjadi, apakah sholat, apakah ibadah, apakah kehidupan, apakah kematian pada dirinya, iku lillah. Terakhir ayatnya lah ditutup lillahi rabbil, yang memiliki iku adalah Tuhan, lillah kedue Allah, rabbil ngalamin kang mengerani alam kabeh. Berarti wae Gusti Allah. Lesan kita ngomong ngoten, tapi hati kita masih ngakoni sholatku. Lah ngoten nggih. Apa sebab? Karena bimakanu bi ayatina yazlimun. Karena kita ingkar dari ayat-ayat Allah. Ayat yang mana? Ingkar dari dinut tauhid. Inilah persoalannya. Sehingga apa yang ada di lesan dengan di hati ini nggak sama. Di lesan kan sudah ngomong
apapun sholat yang ada pada diriku, ibadah, hidup, kematian, iku lillahi rabbil alamin, kemilikane, kepunyaane Allah, yaitu Tuhan yang menguasai segenap alam. Jelas. Tapi praktek hati kita tidak seperti itu. Pun saiki diunggahno. Kalau semua milik Allah, saya yang nggak paham, wama mati, mosok Gusti Allah mati. Lah ngoten nggih. Niki kula sing bingung niki. Nek salat iku wae Allah, ya paham. Ibadah kabeh iku sangka Allah, ya. Urip wae Allah, ya. Mati. Lho mosok Gusti Allah mati. Niku kula bingung. Pun cek gak bingung, wis ngombe kopi sik. Ya. Ngeten lho, Pak. Keadaan yang mematikan dirimu sebagai makhluk yang asalnya mati, hakikate iku lho sing nguasai Gusti. Lho ngoten lho. Empun dituduh Allah iku duwe sifat mati. Sama dengan gini. Hati Anda dimatikan Allah, digelapno Allah. Ya sing gelapno Allah. Hati Anda dihidupkan Allah, sing hidupno ya Allah. Ngaten iki. Tapi bagi panjenengan peteng, panjenengan yang sudah likok pada Allah, antara peteng dengan padang, antara peteng gelap dengan terang, itu sudah tidak ada bedanya. Karena apa? Karena Anda tidak mencari peteng, gelap, dan juga tidak mencari terang. Yang ada aku. Niku. Itu yang kedua. Jadi biar jenengan ini sesuai apa yang di lisan dan di hati, harus jenengan iki keadaan hati jenengan harus mingkol bin zahidin, madhep nang Gusti Alai, likok ketemu. Terus yang ketiga, wedhus tadi, jenengan kagungan wedhus, dimatikan Allah wedhus itu semuanya, jenengan ikhlas apa mutasabihati. Ngeten Pak, para calon kekasih Allah dan atau sudah menjadi kekasih Allah, itu ada beberapa hal ujian yang dihadapkan terhadap kita. Anugerah yang diberikan terhadap kita ada beberapa hal. Pertama, iki saya menjawab bagi jamaah junior ataupun senior yang sudah bertanya, bahwasanya ketika saat saya masuk belajar dan mengamalkan dinu tauhid Gus, uji aku tambah berat, tambah berat. Jawabku ya mek ngeten, keteruh awakmu. Ngoten. Baru tahu ta. Calon kekasih Allah dan kekasih Allah itu mendapatkan titel derajat yang paling tinggi niki nggih mboten mudah. Mesti diuji Allah terlebih dahulu. Nyun sewu, ujian antara si A dengan si B kadang juga tidak sama. Kalau ini betul-betul minhumul mukhlasin,
sebagian di antara golongan yang dipilih oleh Allah ketika jenengan sugih kok dadi melarat. Ketika Anda dulunya itu menjadi orang mampu kok menjadi orang yang tidak mampu, mengertilah bahwasanya miturut hitungan Allah yang nantinya ini akan menjadi anugerah Allah jikalau tidak dimatikan kambing-kambing itu, maka hati kita disibukkan mikir urusan kambing. Ngeten niki. Yang kaya menjadi miskin, yang pengusaha menjadi bangkrut, yang asalnya punya jabatan sekarang nggak punya sama sekali. Mengertilah wahai kekasih Allah, Anda itu diselamatkan Allah dari pengaruh kehidupan kesenangan duniawiyah lewat hal yang diambil oleh Allah. Satu, itu anugerah. Yang kedua, malah kebalikan. Asale melarat sak joki. Nah, sak joki bahasa Indonesia apa, Pak? Ketika Anda itu masuk di dinul tauhid dan melaksanakan amaliyahnya, asalnya jenengan miskin menjadi kaya, usaha lancar, kok malah dikasih jabatan. Tadiku ketua RT, sekarang jadi RW, naik jadi lurah jadi bupati, gubernur, presiden. Itu hitung-hitungannya Allah adalah anugerah amanah untuk supaya bisa mentasarufkan harta kekayaan kepada yang berhak, yaitu masyarakat. Satu. Yang kedua, hitung-hitungan Allah, jenengan hatinya tidak akan terhalang oleh kekayaan atau pangkat jabatan ini. Itu hitungan-hitungannya Gusti. Loh, terus kita ada di mana? Ya wis urusannya Allah. Kita nggak usah ikut campur di wilayah Allah, itu nggak usah. Yang penting kita adalah fastaqomu, teruskan, asahlah zikir yang menjadikan dirimu bertemu aku selalu terus. Hanya itu. Ngajimu wis cukup. Cara untuk bertemu aku, awakmu ya wis ngerti. Lah sekarang lebih kau kedepankan iku, cara bertemu aku iku lakonono sirul asrori iki. Itu aja. Urusan Anda ku kelompokkan kelompok pertama atau kelompok kedua, iku urusaku. Iku hitung-hitung aku sudah, kata Allah. Mengapa si A malah dijadikan orang nggak punya, si B malah menjadi orang yang punya secara dohir? Lah, itu sudah ada hitung-hitungannya Allah. Betul-betul wa minhumul mukhlasin, mesti seperti itu. Sehingga kekayaan, kemewahan duniawiyahnya, jabatannya, hitungannya Allah tidak akan menjadi penghalang persoalan ruhaniyah jenengan kepada Allah, enggak akan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Justru kemewahan duniawiyahmu itu kau jadikan sebagai kendaraan ruhaniyahmu untuk selalu bertemu Allah. Umpama dadi wong sugih gak wedi kelangan sugih. Umpama jadi kepala desa gak takut kelangan kepala desane. Umpama dadi bupati yo gak khawatir kelangan bupatine.
Karena apa? Sudah jelas, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ngalamin. Nek wong kulonan kan dipepet to Pak, ngalamin. Jari sing ahli tajwid, Gus Qur'ane keliru kabeh. Nggih, tak akoni. Tapi tolong deloken mutasabihate bagaimana. Jangan kemalan kita mengandalkan kepintaran ilmu dohir, ilmu batin kita tinggalkan, jangan. Tetap ngalamin ya salah. Mosok ain niku nggih ngapunten kok ngalamin. Niki cara wong Jawa kulonan kan biasa ngoten ya. Nek maca kitab kan ngoten. Alhamdulillah sekabai puji kulillahi kagungane Allah Rabbil ngalamina kang mengerani wong ngalam kabeh. Ngaten niku. Nggih. Nggih. Dadi niku anugerah, mutasabihati anugerah menyelamatkan kita dari pengaruh-pengaruh yang ada kesenangan duniawiyah di 35 alias di kambing. Nggih. Ada lagi? Ibu mungkin ada? Ibu? Enggak ada, Bapak? Ada Gus. Ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Penekanan Gus, saya dari Surabaya Gus. Saya sejak tahun 2015 sudah ikut ngaji di sini. Tapi sebelumnya saya sudah banyak, istilahnya Gus kan dulu sempat jadi preman Gus, saya Gus. Jadi kebetulan alhamdulillah waktu itu takdir saya di Surabaya, saya jadi pengurus masjid kayak gitu ya. Tapi setelah 2015 ikut Guson, kaget saya Gus. Jadi hampir berapa tahun ya saya mengalami ketemplean banyak, kelekatan syariat yang sangat amalia syariat yang sangat banyak Gus. Jadi pada saat awal-awal itu saya langsung mempraktekkan pada istri saya, pada anak saya. Karena sebelum itu saya kan berposisi sebagai kepala rumah tangga ya. Secara syariat kan suami adalah itulah ya, kayak gitu di Quran kan kayak gitu. Ternyata setelah saya ikut pengajian di sini, waduh bertolak belakang banget. Saya praktekkan Gus, kotor kacau saya Gus. Jadi tapi setelah itu saya naik lagi, saya berusaha untuk lagi ada amal-amal yang lain namanya juga sholawat Gus. Waduh saya itu aktif banget dulu di sholawatan. Setelah ikut Gus saya sangat kaget banget dan saya juga nggak praktekkan lagi karena saya berprinsip ya alhamdulillah saya ditakdirkan ada pengetahuan di sini bahwa Kanjeng Nabi adalah makhluk, itu aja. Tahap berikutnya yang ketiga sampai saat ini akhirnya saya tetap menjalankan apa yang dinyatakan Isrul Asrol, yaitu saya terhadap istri saya dan anak saya. Dulu awalnya saya yang kedua memposisikan saya sebagai seorang yang bukan kepala rumah tangga. Disio-sio saya Gus, tapi nggak apa-apa, saya praktek kok. Akhirnya saya ketiga saya berusaha untuk bertajali ya, namanya bertajali, bahwa apa yang saya lakukan, apa yang istri saya lakukan, apa yang anak saya lakukan, saya menganggap itu adalah Allah semua. Tapi kalau kita nggak kholwat,
nggak rutin kholwat, itu akan nempel lagi namanya syariat, Gus. Itu menurut saya loh, Gus ya. Terus yang ditanyakan, iya, mohon penjelasannya tentang apa yang saya lakukan selama ini, Gus. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita si A si B si C untuk menuju kebenaran yang hakiki itu punya kisah sejarah piyambak-piyambak, punya cerita proses sendiri-sendiri. Tapi semuanya saya simpulkan, ketika kita sudah masuk di dalam zona di mana selain Allah itu sudah tidak ada, detik-detik itu hukum apa yang berlaku dulunya di dalam hukum syariat, mohon maaf sekali lagi, terkesan wis gak kanggo, alias tidak nemplek pada diri jenengan. Sebab bagaimana mungkin Allah bisa dihukumi? Lah gitu toh? Gak bisa. Makanya Allah punya sifat wajib, diantaranya itu mohon maaf, ma'ani 7 itu kudrat, irodat, ilmu, khayat, sama, basar, kalam, juga ada sifat wenang atau jais yang tidak bisa untuk ditentang. Sehingga tatkala memang Pak kita itu detik-detik di zona musyahadah, hukum apapun nggak bisa menyentuh. Tapi ketika saat kita keluar lagi dari zona itu, sudah wajar. Itulah bentuk berlakunya hukum jobo, hukum syariat. Sama dengan istilah gini Pak Bu, jenengan dari Surabaya, oke, naik apa? Sepeda misalkan. Sebelum saya katakan sampai di Musola Al-Mahfud, Desa Keraton, hukum sepeda tadi masih berguna, masih berguna, karena kita masih di perjalanan. Tapi ketika sudah sampai masuk di Musola Al-Mahfud, mana sepeda sampean? Dan parkir toh? Diparkir. Seluruhnya kita parkir. Lah nanti kalau kita keluar dari sini pulang ya dipakai lah, pakai lagi. Artinya apa? Kita diproses Allah itu secara ruhaniyah, terkadang kita dimasukkan musyahadah, kita dikeluarkan dari musyahadah ke mukasyafah atau di muhadharah. Iki wis wenangi Allah. Ada Pak, wenangnya Allah. Ketika Anda ditarik ke musyahadah, nggak dikeluarkan secara ruhaniah lo ya, tapi secara jasmania jenengan iki yusih gembul bojo, kumpul dengan istri, anak, keluarga, teman, kerja. Ada yang seperti ini, jasadnya tetap, tapi ruhaniah tetap di musyahadah. Inilah sistem wasilun seperti ini. Tapi ada Pak sistem majedubun, ditarik ke musyahadah, tidak dikeluarkan, bahkan jasmaniahnya juga itu diputus dengan hubungan-hubungan makhluk. Tidak tahu ini istri, anak, suami, teman, kerjaan. Secara jasmaniah jenengan itu sudah tidak berlaku lagi itu. Ada yang seperti ini. Berarti ketika jenengan masuk sepeda diobong, wis gak dipakai maneh, wis gak pakai sepeda maneh.
Yang pertama dipakai lagi. Lah, semua ini ya wewenang Allah. Saran saya bagaimana? Kita nggak bisa milih antara satu dan yang nomor dua, nggak bisa milih. Cukup tugas kita sebagai makhluk yang pernah berjanji kepada Khalik, pegang terus semampu hatimu, fakotis tamsaka bilang ruwatil wuthqa lam fiso malaha. Talinya Allah, tali ini urip sing disebut rasa itu. Tali ini urip antara roh dengan hidup, talinya itu disebut rasa. Iman itu, dzikir itu. Itu aja. Biarpun orang berkata lain, silahkan. Yang penting jenengan itu sudah duduk di dalam satu kebenaran di mata Allah, ya sudah. Itu saran saya. Memang Pak, kalau kita tabrak ajaran ini nanggone tengah-tengah umum, tawabrakan pol, bertolak belakang seperti itu. Karena apa? Karena orang umum memandang makhluknya, sementara kita memandang Allahnya. Begitulah. Oke? Masih ada lainnya? Cukup? Terakhir, mohon maaf saya kalau tahun dulu dengan sekarang nggak sama. Waktu demi waktu dulu saenake dhewe, kalau untuk mulai tahun ini saya agak dikeker dening Gusti Allah waktu. Jadi corong ngaji tidak seperti dulu, Pak. Dulu nggak ngerti waktu, sekarang agak dikeker. Cuman di situ apa maksud Allah? Ya udah, sampai tafakuri sendiri, mengapa Allah kok ya ngelongi, ngelongi, mengurangi waktu-waktu kita bertaklim muta'alim. Kalau boleh saya jeblosno siti iku tetanda harus lebih kau besarkan praktek dzikirmu. Ngoten nggih. Nggih, monggo kita tutup sarana Fatihah. Semoga apa yang telah diberikan Allah, ilmu tadi estu membawa satu dampak positif terhadap kita di mata Allah dan keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian dari Gus Mukhlason Rosyid. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua, yang akhirnya apa yang kita lakukan, utamanya dalam masalah ibadah, menjadi sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.